Pemirsa, mudik merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara, di antaranya India, Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, dan lain sebagainya. Fenomena mudik umumnya terjadi pada saat liburan panjang atau pada saat hari raya tertentu, seperti hari raya Lebaran yang sebentar lagi akan dirayakan oleh umat Muslim. Untuk itu, memasuki arus mudik Lebaran 2025, pemerintah dan kepolisian telah melakukan berbagai persiapan guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan. Berikut kami hadirkan ulasannya yang kami kemas dalam infografis yang mengambil tema informasi jalur mudik via darat. Nah, titik-titik mana saja sebenarnya yang dipetakan akan terjadi kemacetan atau rawan macet? Ada sejumlah titik yang akan kita sampaikan di sini di Jawa Barat misalnya yang biasanya macet itu adalah gerbang tol Palimanan, gerbang tol Cikampek, kemudian rest area di kilometer 188, 228 dan 229 yang ada di tol Cipali. Lalu bagaimana juga jalur Pantura yang masih ada di sekitar wilayah Jawa Barat, biasanya ada di Pasar Sandang, Tegal, Gubuk, Cirebon, kemudian Pasar Palimanan ini juga masih di Cirebon, Pasar Pasalaran dan Pasar Kueweru di Cirebon, Pasar Gebang di Cirebon, Pasar Mundu dan Pasar Celancang di Cirebon, dan Simpang Jomin yang ada di Karawang. Itu biasanya merupakan titik-titik kemacetan yang ada di Jawa Barat. Nah, bagaimana dengan Jawa Tengah? Jawa Tengah itu ada tol Trans Jawa. Kemudian ada tepatnya di rest area kilometer 379 dan kilometer 429. Itu biasanya akan terjadi penumpukan kemacetan di sini. Dan juga ada jalur pantura dan arteri seperti di kota Pekalongan, kemudian kota Semarang khususnya di Simpang 5 dan Tugu Muda. Dan juga ada exit tol Pejagan. Nah, kalau di Banten pemirsa itu jalur tol dan arterinya ya ada di gerbang tol Merak dan Cilegon Timur. Kemudian juga ada di Pelabuhan Merak. Nah, pasar-pasar di wilayah Tangerang ini juga berpotensi macet seperti di Pasar Serpong dan Pasar Ciputat Tangerang. Lalu apa saja jalur alternatif yang bisa menjadi solusi dari titik-titik kemacetan itu tadi? Nah, ada yang namanya Pansela yang merupakan jalur alternatif yang menghubungkan sejumlah kota di sepanjang pantai selatan Jawa. Makanya Pansela karena pantai selatan Jawa. Nah, jalur ini menjadi pilihan menarik bagi pemudik yang hendak menuju ke wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta atau Jawa Timur. Adalah beberapa rute Pansela yang bisa digunakan oleh pemudik pada mudik Lebaran 2025. Seperti kalau di Banten, nah Panselanya ini di sekitar atau menghubungkan Simpang Labuhan hingga batas Provinsi Jawa Barat. Kemudian kalau di Pansela Jawa Barat itu menghubungkan batas Provinsi Banten hingga Sindang Barang. Nah, kemudian kalau di Pansela Jawa Tengah itu menghubungkan batas Provinsi Jawa Barat hingga di Congot, Duwet, dan Glonggong di tiga wilayah ini. Dan untuk Pansela Daerah Istimewa Yogyakarta itu rutenya dari Karangnongko hingga Legundi dan Duet pemirsa. Kalau di Pansela Jawa Timur ini menghubungkan Panggul, Sendang Biru, kemudian wilayah Jarit, Puger, dan Glenmore. Nah, itu tadi kalau untuk Pansela. Manfaatnya kalau di jalur Pansela ini untuk menghindari kemacetan dan juga pemandangannya itu lebih bagus, menawan, kemudian rute yang lebih tenang, waktu tempuh yang sebenarnya lebih fleksibel, memang sedikit memutar, tapi karena wilayah-wilayah ini tidak banyak dilalui atau tidak banyak dipadati oleh kendaraan, seharusnya waktunya lebih fleksibel. Dan juga banyak spot wisata menarik di sana. Nah, pemerintah ini menerapkan strategi agar tidak terjadinya penumpukan kendaraan di hari-hari tertentu menjelang Lebaran. Strateginya di antara lain 3.000 unit bus, kemudian 772 kapal laut, 404 pesawat, 2.000 unit kereta api ini sudah disiapkan sejak awal. Kemudian Kementerian Perhubungan juga melakukan rem cek khususnya kepada bus-bus yang agar kesiapsiagaan dan armada bus ini siap untuk dibawa mudik. Kemudian ada kontraflow dan one way yang terus diberlakukan secara fleksibel tergantung kebutuhan. Dan juga ada ganjil genap serta rekayasa lalu lintas yang juga bisa diberlakukan. Dan ada diskon tarif tol dan diskon tiket pesawat sehingga tidak
menumpuk ya di beberapa hari tertentu, tapi disebar diskonnya pemirsa untuk tiket pesawat. Kemudian ada work from anywhere atau WFA, itu kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sejumlah perkantoran seperti kantor-kantor ASN begitu ya. Nah, menjelang musim mudik lebaran 2025, pemerintah juga resmi memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Diskonnya ini berlaku di sejumlah ruas tol, seperti misalnya saat arus mudik dan arus balik ini juga berlaku. Diskonnya tadi 20% dari tarif normal ya pemirsa. Dan berlakunya itu tepat ya pada tanggal 24 hingga 28 Maret 2025 untuk arus mudik di pukul 5 waktu Indonesia Barat sudah berlaku. Kemudian untuk arus balik itu akan berlaku dari tanggal 4 hingga 28 April 2025 di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan ini berlakunya di beberapa ruas tol yang ada di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Nah, sejumlah upaya tambahan lain juga dilakukan oleh pemerintah. Seperti kita lihat, Gubernur Jawa Barat ini melarang delman, kemudian becak, ojek, angkutan umum beroperasi, namun diberi kompensasi. Kompensasinya itu senilai 3 juta rupiah per angkutan umum tersebut. Kemudian truk Sumbu 3 juga dilarang beroperasi mulai tanggal 24 Maret 2025. Kemudian ada perlebaran waktu libur di sini pemirsa yang diberikan oleh pemerintah kali ini, dan ASN atau aparatur sipil negara ini juga liburnya disesuaikan dengan libur anak-anak sekolah sehingga sama ketika ingin mudik itu bisa langsung lebih awal begitu ya. Nah, juga ada kebijakan flexible work arrangement dan juga ada moda mudik gratis, program mudik gratis yang juga dilakukan oleh pemerintah. Nah, itulah tadi pemirsa sejumlah informasi seputar arus mudik khususnya lewat jalur darat. Bagi yang hendak mudik atau saat ini dalam perjalanan mudik, hati-hati pemirsa, selalu jaga kesehatan dan selalu cek kondisi tubuh dan kondisi kendaraan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.